Salam Vibibas. Teman-teman, kali ini saya bersama kembali lagi dengan Bang Ron dan sohib saya satu lagi, Bang Ibok. Namanya Ari, tapi kita manggilnya itu Ibok. Oke, kali ini yang kita mau bicarakan temanya yang juga dibahas di Vibibas mengenai UFO. UFO ini sekarang namanya diganti tuh, bos, biar bikin bingung. Oh, Namanya gua udah denger tuh. UAP. UAP. Ya, UAP itu maksudnya Unidentified Aerial Phenomenon. Jadi, Fenomenon. padahal ya itu hanya istilah, tapi sekarang dipakai UAP. Tapi Jadi kita biar bukan nggak objek ya, fenomena aja gitu. fenomena, jadi kita pakai UFO aja lah ya, Ya, biar boleh. lebih Sesuai gampang. generasi lah. Sesuai. UFO ya lebih populer lah. Banyak orang Banyak tahu. orang nggak tahu UAP Iya, sekarang. Nah, sebagai latar belakang, yang pertama adalah mungkin tahun lalu ya, beberapa tahun yang lalu, eh, pesawat pilot pesawat defense dari mereka merilis, Pentagon yang ngerilis Air Force. Air Force tentang objek yang tidak dikenal dan cukup lama, jadi masuk ke kotak radar bla bla bla. Itu pertama. Lucunya itu juga tidak menimbulkan banyak reaksi di masyarakat, mungkin karena kita udah syarat informasi, jadi orang Nggak nggak terlalu. menarik ya. Jadi bisa dibilang kita bukan lagi bicara ada nggak UFO itu, tapi sebenarnya bisa dibilang bahwa dia sebenarnya udah lebih besar ada gitu ya. Nah, bulan lalu NASA juga bikin konferensi tentang UFO. Tujuannya mereka mau mengumpulkan bukti-bukti dari semua pakar. Nantinya mau dirilis lagi temuan-temuan gitu. Tapi secara formalnya NASA belum mengakui statement apapun tentang ini. Tapi kalau dari sekelas NASA tentunya kalau udah bikin konferensi pers itu pasti dia ya. Nah, belakangan juga mungkin beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu Kongres hearing dari whistleblower yang mau ngambil risiko untuk di konferensi secara publik gitu. Karena menurut mereka, rupanya mereka selama ini ditekan, dilarang untuk membicarakan apapun yang berkaitan dengan apa yang mereka tahu tentang UFO secara openly. Nah, kita mau nanya dulu karena Bang Ibok ini dia adalah pilot senior yang punya pengalaman jam terbang berapa, Bang? Udah lupa dia 18.000. nggak kehitung. 18 ribuan. 18 ribuan. Sedikit itu. Sedikit. Jadi mungkin dari Bang Ibok ini kita pernah nggak kira-kira bertemu atau punya dari teman-teman sesama pilot tentang UFO ini, Bang? Seingat saya nih, waktu saya masih terbang di bawah tahun 2000 ya. Saya pernah nerbangin private jet Gulfstream 4. Itu pesawat yang bisa terbang di atas 40.000 kaki. Boleh dibilang dia sudah terbang pada umumnya di atas awan. Jadi space-nya lebih terbuka dan lebih tinggi dari kebanyakan airlines. Kita rata-rata terbang 45.000 kaki, kadang-kadang sampai 50.000 kaki. Dan saya nggak ingat persis tahunnya dan tempatnya, tapi yang paling saya ingat pernah ketemu 3 titik merupakan seperti cahaya ya. Tapi juga karena itu daylight, jadi metalnya itu masih kelihatan, tapi lebih ke cahaya. Itu ada 3 titik itu yang bercahaya, terbang relatif posisinya sama dengan pesawat saya. Berarti kecepatannya sama. Betul. Dan waktu itu saya cruising kan sekitar 900 km per jam.
Jadi kalau dia relatif posisinya tidak berubah, pasti dia juga menyesuaikan kecepatannya dengan pesawat saya. Iya. Nah, uniknya itu tidak berlangsung 1-2 menit. Itu lebih dari 1 jam. Dia ngikutin saya, tiba-tiba ngilang, dan ngilangnya juga seperti cahaya ya. Sekelebat aja deh, slap. Hilang kayak dia menjauh gitu. Tapi nggak berapa lama, muncul lagi, dan lebih dekat. Jadi saya bisa melihat metalnya itu lebih kelihatan gitu. Lebih besar dari yang pertama. Itu ngikutin lagi kurang lebih setengah jam. Di situ kelihatan sekali waktu dia menghilang tuh kelihatan dia Dia menarik kelihatan diri itu di depan atau di di samping? samping kira-kira di jam 2 gitu ya. Itu di atas saya. Jadi seperti dia mengawasi kita lah, ngikutin kita gitu. Nah, itu yang paling saya ingat kalau tidak salah itu dalam penerbangan dari Europe ke Jakarta. Jadi somewhere di atas India antara ini kelihatannya di situ. Terus ada Sebentar, juga pada saat ngelihat itu ada komunikasi yang dikasih informasi ke darat atau nggak ada sama sekali. Tanpa suara juga. Iya, tanpa suara juga. Kita hanya ngobrol aja sama pilot saya yang di sebelah saya. Itu benda apa ya? Saya pikir saya mimpi atau saya berhalusinasi, tapi dia juga lihat. jadi dia juga Iya, lihat. dia juga lihat. Jadi Tapi saya anggap itu nyata. direkam nggak pembicaraan itu? Kerekam nggak ya? Harusnya terekam dengan Terekam, voice recorder tuh ada. Ada ya? Ada. Cuma kan voice recorder pesawat itu tiap setengah jam itu dihapus, direkam ulang. Oh gitu. Dia jadi hanya muncul di 30 menit terakhir. Oh gitu, dia nggak tersimpan ya? Nggak tersimpan. Dan itu kan tahun-tahun 95, 96 itu belum ada Nggak jangan. HP yang bisa bikin film. Kalau nggak sih udah pasti saya bikin film. Iya, betul. Jadi karena ditanya itu ya yang seingat saya itu aja, Mon. Pernah come across benda asing di Metalnya itu kira-kira kalau spesifiknya ada nggak ya? abu-abu tua. Apanya? Jadi dia nggak silver ya. Jadi kayak abu-abu tua gitu, kayak warna timah gitu. Atau warna perak yang Udah usang gitu. belum digosok. Ya, belum digosok. Karena dia mendekat kan, setelah dia ngikutin 1 jam lebih itu, dia hilang, nggak sampai setengah jam dia balik lagi. Nah itu dia kayak memperlihatkan diri gitu. Itu Simon yang seingat saya yang real benar-benar Oke. saya lihat dengan mata kepala sendiri pada ketinggian 45.000 kaki. Selain itu ada lagi apa? Selain itu beberapa kali, tapi ada sekali balon udara itu cukup tinggi. Itu di 41.000. Saya juga bingung karena balon itu tidak hilang-hilang gitu. Dari mulai posisi Cirebon sampai saya mau ke Bali di Indonesia. Dia kayak ikut aja. Saya pikirnya kayak balon gitu, putih gitu, bulat. Cuman ngikutin gitu. Saya nggak yakin itu UFO Kalau atau balon apa gitu. Mestinya dia kelewatan. Iya, Saya kan dia nggak ya nggak mungkin mungkin dia kecepatannya sama, kecepatannya sama saya. Jadi antara UFO atau apa saya nggak tahu. Itu yang saya ingat sekali. Kalau itu saya laporin di darat, saya bikin laporan ke perhubungan udara. Karena dekat sekali, saya bisa lihat jelas, dan itu bisa membahayakan keselamatan penerbangan. Bisa aja nabrak kan pesawat di situ. Iya. Dan kita nggak tahu apakah dia terbang di ketinggian tetap di situ, apa dia bisa terbang lebih rendah. Kan Dan risikonya ikut bisa dengan tahu. kecepatan sama. Dia ikut dengan kecepatan jet yang 900 km itu per jam. Tahun berapa tuh? Itu 96 juga tuh, sekitar gitu. Jadi kayaknya ya Tahun-tahun kecil itu. kemungkinan balon dengan teknologi canggih Oh, begitu ya. kecil kemungkinan. Berarti kalau balon cukup gede dong ya melihatnya. Gede. Dan dia bentuknya kayak balon. Kayak balon gitu. Mana ya? Maksudnya balon bulat atau Oh balon? enggak, balon yang kayak
Kayak suka balon gas lah, kita. balon gas gitu. Gue pikir tuh balon yang suka orang naik pakai gas ke atas gitu kan ada tuh yang pakai keranjang tuh. Ya, pakai keranjang. Tapi kenapa dia speednya sama pesawat gitu? Jadi Tapi itu dilaporkan ya waktu itu. laporin, itu saya laporin. Kalau nggak salah itu pun ada yang lihat dan ada yang bikin foto dan waktunya bersamaan sama waktu saya lihat itu juga. Nggak tahu kalau kita googling come across tahun-tahun itu mestinya ada berita. Mestinya ada. Mestinya ada berita. Berarti Mereka nggak yakin itu. biasanya tuh nge-report kemana sih? Kita mendarat biasanya lapor ke ke ini control tower di bawah karena dia yang mengontrol airspace kita kan. Oke. Dia yang concern, yang bertanggung jawab terhadap keselamatan pesawat-pesawat yang terbang pada saat Berarti itu. di kontrol tower itu sebenarnya banyak yang mereka dapat laporan-laporan seperti itu ya. Iya. Cuman tidak dipublish. Mungkin dia kirim ke pusat, ke Departemen Perhubungan, di situ hanya dikompil. Tapi tidak kemudian dibahas secara terbuka. Atau nggak tahu lah, apakah ada perjanjian dengan negara lain dengan ini untuk itu sebaiknya dilaporkan kemudian di keep aja untuk bahan mereka menganalisa tapi tidak untuk konsumsi umum. Saya juga nggak tahu itu. Bisa aja. Nah, kita ke arah Bang Ron dulu nih. Kira-kira ini pendapat pribadinya gimana? Percaya nggak sih adanya UFO atau termasuk orang yang mereject adanya UFO? Nah, sebetulnya gini, Bang Onco. Dari namanya aja, Iya. kayaknya dunia ngakuin itu sesuatu. Iya. Tapi unidentified. Tidak bisa. Kita belum bisa kenalin. Itu satu. Yang kedua, kalau lihat jagat raya ini, alam semesta, kan kayaknya hampir tidak mungkin cuma kita makhluk hidup. Apalagi, ya nggak usah jauh-jauh lah, kita bayangin Bima Sakti aja. Bumi ini kan cuma setitik di situ. Dan di situ hidup sekian miliar orang gitu. Masa sih di yang besar itu ya, kebetulan Bang Onco saya juga dulu sering baca buku-buku itu, dan satu titik saya berhenti karena kalau kita von Daniken ya. mulainya von Daniken, Erik von Daniken, tapi terus sampai ke buku tentang black hole itu, yang katanya cahaya pun keserap masuk, tapi katanya kalau buku itu bilang, saya lupa nama pengarangnya, kalau kita bisa punya akses ke situ, kita tidak terikat dimensi. Dan itu satu. Yang kedua, dia bilang, dan kalau kita udah sampai teknologi itu, berarti kita bisa menciptakan kehidupan. Dan kalau kita menciptakan kehidupan, kita akan dianggap Tuhan oleh itu. Di situ saya berhenti. Oke. Nah, kira-kira ya kalau kan ada yang percaya, ada yang enggak. Ini kita berandai-andai aja nih. Kalau berandainya memang betul ada satu peradaban atau apapun lah namanya di luar kita, apa sih dampaknya ke kita? Gimana Bang kira-kira? Ya, tentunya sejauh mana peradaban yang di luar kita ini melihat dunia ini sebagai objek apa gitu. Kalau dia hanya melihat sebagai ya ini Piknik aja gitu. pendamping yang lain dalam kehidupan galaksi ini, mungkin dia hanya tengok-tengok aja kan. Betul. Tapi kalau dia ada kepentingan, banyak sih orang sudah berandai-andai dalam film kan. Wah, ini orang ini harus kita ambil nih buat penyelidikan atau buat energi dia nanti diambil dari bumi kita. Nah, itu yang mungkin ada risikonya ya. Untuk kehidupan itu. Karena kita seperti Ron bilang unidentified, kita belum tahu. Mereka ini binatang apa ini, ya kan? Tapi kalau saya lihat gini, Bang Onco, kalau dia udah bisa menyambangi kita, teknologinya jauh di atas kita kan? Jauh kalau dengar yang tadi, ya yang kan? tadi dia bisa. Berarti dia ngelawan gravitasi, ya kan? Cuman kita nggak tahu ya ada suara apa enggak ya, karena mau nggak?
kita nggak Saya nggak bisa tahu. dengar suaranya Nggak karena bisa dengar. karena di dalam pesawat itu pressurize, Iya. sangat kedap suara. Ya tapi minimal begitu dia pindah-pindah aja itu udah ngelawan gravitasi lah. Oh ya. ya, Iya kan? ya. Iya. Itu udah keluar dari teori Terus kita. apakah kepentingannya dia datang sini mau ngapain gitu? Ya. Itu yang kita. Dia pasti bisa udah punya segala yang kita miliki lah katakanlah, kecuali dia Tapi- cari budak ya. Gue pernah come across baca tuh Mon, ada penemuan di Meksiko nggak salah ya, Iya. terdampar satu UFO yang diketemukan konon menurut saintis yang teknologinya udah advance sekali tuh Iya. benda itu. Jadi salah satu yang whistleblower yang di depan Kongres ini justru menceritakan itu. Oke. Jadi memang, tapi dia nggak mau bicara detail karena memang ternyata memang ada jatuh Jadi, itu presiden itu ada gitu. dan memang ada kontak dengan istilahnya spesies tertentu gitu. Oke. Jadi dari mereka emang itu. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau kita dari sisi dia, kalau benar juga, kalau dia udah canggih gitu, kita mah Dia ngapain? piknik aja gitu. Iya, dia juga nggak pikir-pikirin amat. Jadi maksudnya sekarang dibalik, buat Hmm. kitanya sebenarnya, Oke. seandainya dia memang ada, Mhm. apa sih yang menjadi pengaruhnya ke kita tuh apa gitu? Kalau dia jelas, kalau kita nih canggih kayak dia, ngelihat manusia, lu mah Ya. udah kecil lah gitu lah ya. Ya mungkin Naik pesawat aja masih pakai roket. ya kita bisa analogikan Iya. dengan negara maju dan negara Iya. terkebelakang kan. Pasti negara terkebelakang kan mau belajar sesuatu dari negara maju. Paling enggak kita bisa meningkatkan peradaban kita. Kalau itu dianggap sebagai ukuran kemajuan peradaban ya. Bisa datang ke berbagai planet. Ya, Sepanjang mestinya mereka kita juga bisa belajar sesuatu dari sepanjang mereka juga mengizinkan ya untuk kita berkomunikasi, kemudian Iya. belajar sama mereka. Ya nomor satu bahasanya nyambung dulu gitu. Mestinya sih dia kalau dengan peradaban yang sudah sangat maju, bahasa bukan barrier lagi ya. Dengan AI aja bisa nerjemahin macam-macam. Tapi bentar dulu, dengan dia ngikutin tadi 900 km per jam, berarti dia kepo juga dong. Iya, berarti ada yang dia pengen tahu kan? Iya. Iya. Kalau dia benar-benar canggih, ngapain juga dia ngikutin terus? Dia udah tahu dong. Oh ini Ewok nih pesawatnya, udahlah. Ya namanya orang piknik. mungkin juga Mon, dia mau kasih tahu, gua ada nih, gitu loh. Iya. Karena kalau dia ngilang-ngilang aja kan kita nggak ada apa-apa. Ya. Jadi dia muncul untuk kita lihat, kemudian kita bilang ada somebody di luar sana, gitu. Iya, iya. Jadi ada kesengajaan itu, bukan dia mau tahu kepo Iya. kita gitu ya, menurut gua. Dia ngukur aja gitu. Iya. Oh ternyata cuma segitu. Segitu aja. Iya. Iya kan, Mon? Jadi ya itulah menarik sekali. Ya tapi kalau ya kembali kalau lihat luasnya jagat raya ini kayaknya hampir Banyak nggak sekali mungkin. yang unknown. Ya. Banyak sekali yang unknown. Ya beberapa film kan juga gitu Bang Muncu. Yang Tapi selalu juga dikaitin ke kalau kita astrologi. lebih astronomi. jauh berpikir ya, Mon. Bumi kita ini kan juga banyak misteri kan. Di Iya, pusat bumi di kita dalam. tuh panasnya, energinya berapa dan Iya, sebagainya. Mungkin itu yang salah satu yang menarik si Iya. UFO-UFO ini untuk menyelidiki lebih lanjut, bisa berguna buat dia apa enggak. Karena dan ada sebagainya. teori juga Kan kita bahwa masih banyak misteri di iya, alam kita ini. iya, sorry, maksudnya ada teori juga bahwa UFO itu malah bisa juga datang dari dasar laut. Ada teori juga ke sana. Ya, Jadi bisa juga bahwa belum tentu semua itu datang dari luar. dari bisa luar. juga ada. Bisa juga dari dalam. Itu teorinya ya, walaupun karena banyak juga Possibility sih fenomena dia masuk ke laut. gitu. Mungkin dia juga bingung kepo isi laut, bisa juga sih. Gitu. Nah, itu bisa nyamber ke segitiga Bermuda. Ya, Karena banyak kejadian lewat situ, kapal Iya. laut, kapal terbang, hilang. hilang. hilangnya katanya ke laut. Nah, Itu bicara dimensi ya Dimensi yang segala lain, macam. kaitannya sama kemungkinan dia benda Iya. yang keluar dari laut, dasar laut. Ya. Artinya kalau boleh kita simpulin sebenarnya berarti sains kita gimana nih Bang? Berarti kita harusnya
kita selama ini berpusat kepada teori gravitasi. Ternyata kalau dilihat fenomena yang ini beda sama gravitasi. Itu AI. kepinteran tuh ya. Gitu. Tiba-tiba keluar nggak Ya, Artinya kita masih belum pinter ya berarti ya. ya udah pinter tapi kurang pinter. Ya iya, science ya itulah kan justru kita kan mesti mungkin kita juga berusaha ngalahin gravitasi kan. Betul. To some extent kan kayak hovercraft. Hovercraft itu kan dia terbang di atas, Bukan to some extent dia ngalahin gravitasi. gravitasi, tapi mungkin ilmunya, ginkangnya belum cukup lah. Atau mungkin bisa dibalik nggak? Jadi apa yang kita fenomena seperti ini ngajak kita semua sebenarnya kita science yang disebut science kan pembuktian Ya, empiris, Ya. iya kan? Kita jarang benar mencoba berani untuk keluar dari kotak ini sebenarnya. Gitu. Bahwa banyak fenomena yang bisa kita pelajari di luar kotak ini sebenarnya. Misalnya telepatik, misalnya, gitu kan. Kalau kita bicara empiris terus, kita nggak akan pernah dapetin ini. Gitu. Padahal mungkin komunikasi yang original itu adalah telepatik. Ya. Kalau kita bisa mengembangkan ini mungkin, karena udah banyak yang orang pemburu UFO ini, mereka melakukan nyoba telepatik, meditasi, ada cara-cara yang mereka lakuin di luar Di luar cara-cara yang gini. yang tradisional. Malah nggak tahu benar apa enggak, mereka tuh memang malah lebih bisa berkomunikasi melalui meditasi. Jadi mereka ada kelompoknya lah gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Menarik sih, dan itu terus berkembang kan. Ya, Iya. Gitu kira-kira. Ada yang mau ditambahin lagi tentang UFO? Cukup. cukup lah. Sekian teman-teman, kira-kira moga-moga kita akan lanjut lagi UFO nantinya. Saya itu masih akan membawa rekan saya Cak Nur Agustinus. Dia itu benar-benar dari komunitas UFO Indonesia. Kemarin masih ada masalah teknis, tapi nantinya kita akan kembali bersama Cak Nur. Kira-kira demikian. Salam Phoebe Bas.